Jadi gini, zakat kalimatnya itu menghus, ya, hus ambil, ya. Ketika ada orang yang wajib sudah mampu membayar zakat, lalu Allah perintahkan untuk diambil. Ini perintahnya bukan sekadar semua orang boleh ngambil, tak gitu. Baku ibu ambil harta orang kau, ini lah wajib zakat, tapi nak mau ambil selain tak mau. Bukan begitu. Itu nanti dibentuk oleh pemerintah badannya, amilnya. Jadi amil inilah yang diperintah untuk ngambil. Jadi kalau pemerintah punya undang-undang lalu mengambil kayak pegawai umpamanya, langsung diambil oleh pemerintah, boleh. Ya, boleh. Umpamanya dia wajib zakat, lalu diambil karena undang-undangnya ada. Jadi kata-kata Allah nyuruh ambil, hus, ambil, ya kan, ambil lah, ya kan. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari supaya dibuat lembaganya. Kalau dulu masa Nabi apa? Baitul Mal gitu umpamanya kan. Amil itu menurut ibu-ibu apa sebenarnya definisinya? Ya kan? Hah? Yang mengelola, ya. Jadi begini, kalau amil itu kan berhak, ya, berhak menerima bagian dari zakat itu, ya kan? Kalau innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, kan itu ya? Itu ada haknya di situ. Lo amil, coba buka surat At-Taubah, ya. At-Taubah yang dibilang tadi itu ayat surat Taubah surat berapa ya? 9 ayat 103. Nanti disinkronkan ya. 103 umpamanya. Jadi kalau ada yang mengambil zakat kayak zakatnya pegawai itu, nah itu dasarnya ini, ya, kata hus ini ambil, hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah di sini zakat. Jadi kata lain dari zakat itu sedekah. Maka sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajibnya zakat namanya. Yang sunatnya nanti bisa sedekah, pemberian, bisa infak, bisa wakaf, bisa hadiah, bisa hibah. Jadi makna sedekah itu mana dasarnya pemberian. Ya. Nah, kata huz ini perintah fi'il amar, ambil. Ya kan? Ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Gunanya dua, satu tutohiruhum, yang kedua watuzakkihim. Untuk mensucikan orangnya dan membersihkan hartanya. Jadi orang yang membayar zakat itu dua, situ apa? Satu, orangnya menjadi bersih suci, kemudian hartanya jadi suci juga. Kalau tidak bayar zakatnya, hartanya menjadi kotor. Maksud menjadi kotor itu apa? Yang dizakatkan ini harta bersih atau harta kotor? Harta yang kotor keluarkan zakat baru wasiat gitu. Oh gitu ya. Ada hak orang udah. Jadi harta ini bukan harta yang dicuri, ya. Bukan harta korupsi, bukan harta mali yang lalu dizakatkan lalu berasianya, tidak seperti itu. Ibu, kita punya penghasilan, umpamanya 15 juta 1 bulan.
itu gaji, honor, halal. Ya kan? Itu halal gitu. Nah, ketika sampai nisabnya, kalau sekarang berapa nisabnya? 85 gram emas. 1 gram berapa, Bu? Kini kadang nisabnya kini. Ya kan? Makanya banyak orang tak bayar zakat kini kan. Hah? Berapa? Nah, 1 gram berapa? 2 juta. Satu. Hah? Nah, 1 emas 5 juta lebih. Berarti 2 juta. Kita ambil saja supaya mudah. 2 juta kali 85. Hah? Oh enggak bisa, Bu. 2 juta belum wajib zakat, ngapa diambil? Enggak, maksudnya ini hitung uangnya. 85 gram emas dikali 2 juta. Nah, kalau sampai sebanyak itu uangnya, baru keluarkan 2,5%, gitu ya. Kalau tidak sampai nanti uangnya cuman 100 juta umpamanya. Ya kan? Wajib tidak zakat tuh? Enggak, itu maksudnya. Ketika dia wajib zakat, lalu tidak dikeluarkannya. Ini halal semuanya nih, Bu. Ya. Halal sadanya tuh. 170 juta halal sadanya bitinya. Iya kan? Yang 85 gram ameh itu halal seluruhnya. Ketika dia sampai 1 nisab, sampai haulnya, ada 2,5% hak orang lain di situ. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, maka hartanya bercampur dengan hak orang lain, itu yang disebut. Jadi membersihkan harta itu bukan harta kotor dibersihkan. Harta yang bersih karena dia sampai haul dan nisabnya, ada hak orang lain di situ, berarti harta yang bersih tadi tercampur dengan hak orang lain. Kalau tidak dikeluarkan, harta itu menjadi kotor. Itu yang dimaksud di sini watu zakihim, yang tutohiruhum itu. Jadi mensucikan hartanya itu, karena dia bercampur dengan hak orang lain. Jadi kalau harta hasil korupsi, dia korupsi 1 miliar, lalu dikeluarkan 2,5%. Jadi dan sisanya jadi barasia. Kursi saya sama-sama oleh, Bu. Ya nak, itu ya. Nah, jadi itu dasarnya boleh diambil. Nah, amil adalah orang yang di-SK-kan oleh penguasa setempat. Itu amil. Jadi amil itu adalah orang yang di-SK-kan. Maka itu kalau di masjid tidak ada amil. Iya kan? Kecuali dia ada unit di situ UPZ. Iya kan? UPZ, unit pemungut zakat yang diberi SK oleh Basnas. Tapi kalau pengurus masjid saja yang SK-kan apa? Itu panitia namanya itu. Panitia zakat. Maka panitia zakat fitrah tidak ada jatahnya. Kalau zakat fitrah yang menerima. Apa? Kan tidak ada panitia. Ya. Berarti tidak ada bagian Enggak. Maka itu mayoritas ulama memberikan kajian bahwa zakat fitrah itu hanya khusus untuk orang miskin dan fakir 1 hari itu. Itu yang paling mayoritas. Ya kan? Bagaimana kehidupan, jangan biarkan mereka terlunta-lunta dan minta-minta 1 hari itu. Makanya zakat fitrah dulu di masa Nabi itu kan langsung ya diberikan kepada orang. Nah, sekarang dibantu oleh pengurus masjid. Ya kan? Maka itu zakat fitrah itu sebenarnya pada mayoritasnya itu untuk orang yang susah hidupnya 1 hari itu. Jadi pengurus saji dah dapat itu ya. Enggak. Jadi arok-arok lo zakat fitrah jadi pengurus saji kan. Kerjanya banyak orang hari. Sebenarnya bukan. Inilah kalau mau beramal ya. Kalau mau beramal memang begitu. Kan kalau pengurus masjid ini kan pada prinsipnya amal ya, untuk ibadah.
kita bantu gitu. Kalau enggak buat betul SK-nya dari Basnas, Pak. Nah, maka dari itu supaya tidak musiman nanti buat SK UPZ. Kita di sini umpamanya ini legal, ada MPZ. OPZ. Ya. MPZ itu mitra pengelola zakat. Ada SK-nya, ya kan? Kalau di Basnas namanya unit pemungut zakat. Ya, UPZ. Nah, ada SK-nya, nanti dia buat laporan. Jadi pamannya masjid A gitu, ada di situ UPZ. Ketuanya si Fulan, sekretarisnya si Fulan, ada stafnya. Lalu setiap uang masuk zakat itu dikelola di situ. Ya kan? Nah, baru ada jatahnya tadi. Nah, gitu. Ada jatah amil 2,5% kalau zakat. Di luar zakat malahan bisa 1/5. Ke 1/5 berapa jadinya itu? 20%, pamannya kayak infak, sedekah, apalagi itu sumbangan-sumbangan yang tidak zakat. Oh, bisa. Maka itu lembaga-lembaga amil zakat itu kan kayak Basnas umpamanya, dia bangun gedung sebesar itu umpamanya, dari mana uangnya itu? Dari uang zakat boleh. Tapi jatahnya itu adalah yang dari amil tadi itu. Pamannya terkumpul bisa saja kan? Pamannya 1 tahun Basnas mengumpul dana pamannya 500 miliar. 12 berapa itu? 1/8. 1/8-nya, iya kan? Itu adalah amil kan? Berarti 500 miliar bagi 8. Berapa? 40 juta. Bagi 8. Tidak ada yang ahli matematik nampak ya. Hah? Laheng ya? Hah? Berapa? 8 miliar ya? Oke, dibagi bagi 8 ya. Kalau 8 miliar ya, kalau berapa tadi 500 ya? Nah, itu amil Basnas atau termasuk lazis. Begitu juga itu sama saja. Ya. Jadi yang bertugas di dalam itu dapat jadi apa? Yang mana? Yang Iya. Itu dapat jadi pegawai SK ya. Oke, kalau 500 miliar dibagi 8 berarti 62 juta. 62 500 berapa jadinya? Banyak sekali nih uang. Saya jarang melihat uang seperti ini, dia kabur gambar bos jadi. Iya kan? Nah, jadi begini. Uang yang ada, umpamanya 8 miliar. Nah, dapat 1 miliar gitu ya. 1 miliar itu amil. Kan dia 8 asnaf itu. Ada fakir, ada miskin, ada amil, fisabilillah, gharimi orang berhutang, ibnu sabil itu adalah orang-orang yang perjalanan. Kemudian mu'alaf, ya kan? Kemudian memerekakan budak, ada 8 itu. Mu'alaf dapat 1/8 itu. Termasuk orang mahasiswa dan pelajar? Bisa kalau dia memang dalam perjalanan lalu terlantar dia. Iya kan? Tapi kalau ibu jalan-jalan umpamanya ya jalan-jalan ke mana tuh ke Mande umpamanya. Atibo di Painan modal habis gitu. Atau pai ke Basnas di situ ya, ada isat itu. Nah, jadi begini, saya ingin dudukkan itu sebentar sebelum kita lanjut. 1/8 1 miliar. Lalu pegawainya berapa? Pegawainya itu atau alat untuk
kayak HP-nya atau komputernya, iya kan, gedungnya, alat-alat kantor, itu boleh diambilkan dari uang amil tadi. Ya, yang 1 miliar tadi. Coba sini ada. Jadi gitu. Nah, kalau yang lain nggak boleh, Bu. Jadi yang 7 bagian lagi nggak boleh diambil. Oh, di Basnas itu kan balai apa? Iya, mobilnya, iya Bu. Gajinya umpamanya, saya nggak tahu berapa ya, tapi katanya ada yang 3 kali lipat UMR umpamanya. Iya kan? Saya dulu ditawarkan tuh, ya kan? Iya, tapi kalau nanti saya di Basnas nanti saya khawatir pondok di kosong pula nanti. Masih sibuk dia. Gitu. Tapi ini halal ya, secara regulasinya memang begitu. Allah kan yang ngasih. Iya kan? Allah yang ngasih itu. Cuman begini Bu, mungkin ini yang belum terbaca. Apa tugasnya amil? Amil itu mencari orang-orang yang wajib zakat, memungut zakat itu, ya kan? Lalu membaginya kepada orang-orang yang berhak. Itulah tugasnya. Jadi sebenarnya bukan orang-orang miskin datang ke kantor gitu. Itulah maknya diambil itu mah. Cari hantaran gitu. Itunya itu. Jadi begini, makanya tugas amil itu memungut, menghitung, membantu. Datang dia. Ibu, ini surat saya. Nah, berapa harta ibu? Ibu wajib zakat apa tidak? Gitu. Kalau tidak ibu yang melapor, saya zakat begini, gitu. Nanti dipungut sesuai dengan wajib. Sama dengan pajak. Orang bayar pajak kan juga begitu tuh. Dihitung hartanya lalu wajib pajak. Nanti dipungut. Cuman pajak kan umum, bisa digunakan kemana-mana. Kalau zakat tidak. Zakat tidak boleh lebih dari yang 8 itu. Ya, 8 asnaf itu. Nah, kita bagian amilnya saja dulu ceritakan. Amil itu di SK-kan, tugasnya menghitung, memungut, lalu mensosialisasikan, membagi kepada orang yang berhak. Nah, tentu mereka akan buat laporan. Mereka juga akan bertanggung jawab. Ya kan? Akan diaudit. Tahu-tahu ini si anu diberi, ini si anu diberi. Itu pertanyaannya. Apa dasar memberinya? Ya kan? Oh, tetangga ambo ada masuk ada. Oh, kawan ambo ada masuk ada. Ya kan? Nah, ini diberi dasarnya ini. Dia jatahnya jatah miskin umpamanya. Bagaimana menentukan dia miskin? Sulit kalau dicari masing-masingnya gitu. Maka mintalah ke RT. Minta ke pengurus masjid. Maka lahirlah itu 10 orang. Bukan. 10 orang jemaah masjid. Ada pernah dengar itu Ibu? Ada ya? Itu pola berpikirnya seperti itu ya.